Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua di sini udah pada makan nih kayaknya. Kok belum? Wah, tapi kelihatan banget kalau udah semangat ini. Apa masih pagi ya? Masa sih? Oh. Boleh ya, nanti kenalan. Oke. Di sini kakak mau mempresentasikan sekolah kakak, yaitu SMP Muhammadiyah Tigawaru atau biasa disebut dengan SMP Mugaru. Nah, di sini kita menyebutnya dengan SMP Mugaru aja ya, biar karena lebih simpel. Lebih simpel ya. Khas gitu. Lebih khas. Oke, ini kakak di sini mempresentasikan SMP Muhammadiyah Tigawaru atau SMP Mugaru karena SMP Mugaru sedang membuka pendaftaran PBDB Inden di mana mendapatkan diskon sampai 5 juta rupiah. Iya. Itu banyak banget ya Nat ya? Iya, tapi ini periodenya hanya sampai bulan Desember saja. Dan diskon ini hanya untuk 120 orang pendaftar pertama. Oke, di sini supaya kita menjadi lebih akrab ya, kita kenalan dulu gak sih? Iya, karena kalau nggak iya kurang afdol gitu loh. Kayaknya adik ini pengen banget buat kenalan. Iya Nat. Jadi kamu dulu Nat. Oke, dari kakak dulu ya. Nama kakak adalah Kak Nadifa. Oke, kalau teman kakak ini namanya siapa kak? Kalau aku, kalian bisa panggil Kak Mada. Oke, boleh dong nanti kenalan sama yang itu. Iya. Nah, ini kita bahas definisi dari Mugaru dulu ya. Mugaru ini merupakan salah satu sekolah Islam swasta terbaik yang ada di Sidoarjo loh kak. Iya, benar banget. Iya, ini tuh kita ini nggak mengaku-mengaku, bisa cuman diakuin ya. Iya. Di saat ini ya melakukan perlombaan itu, kita ini sudah dapat menjuarainya, mulai dari perlombaan yang tingkat kabupaten hingga tingkat nasional sekalipun. Oke, itu definisi dari Mugaru. Nah, Mugaru ini terletak di Jalan Kolonel Sugiono nomor 105 Kureksari, Waru, Sidoarjo. Oke, nah Mugaru ini juga memiliki visi. Nah, apa sih visi dari Mugaru kak? Jadi visi dari Mugaru ini ada 3, yaitu bertakwa, berkarya, dan berprestasi. Untuk bertakwa, kita di Mugaru ini dibiasakan untuk melakukan ibadah sholat. Dari kegiatan Islami ya. Dari mulai sholat sunnah hingga sholat fardu. Jadi yang pertama itu ada sholat duha, lalu ada sholat duhur, dan yang terakhir nanti sholat tahfidz ya, mulai dari atau mengaji ya. Mulai dari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis, mengartikan, dan sampai menerapkan isi-isi dari Al-Quran tersebut. Gitu. Oke, divisi yang kedua ada apa? Divisi yang kedua ada takwa, berkarya. Jadi di Mugaru ini sudah memunculkan berbagai karya ya. Salah satu contohnya itu adalah Mugaru sudah mengeluarkan beberapa film pendek yang dimana itu dikeluarin dari ekstra sinematografi ya. Iya benar banget. Terus habis itu karya-karyanya tidak hanya tentang film tapi juga ada karya-karya lain seperti kemarin itu Mugaru habis menjuarai lomba lukis. Ada juara 1 dan juara 2. Iya. Nah, setelah itu visi Mugaru yang ketiga yaitu ada berprestasi. Nah, di visi berprestasi ini kita para siswa-siswi di Mugaru ini didukung untuk mempertambah prestasi yang kita punya. Nah, caranya apa? Dengan melakukan lomba-lomba dan menjuarai lomba-lomba tersebut. Benar banget. Nah, kemudian ada apa nih yang menarik dari SMP Mugaru kak? Kelas kita membahas pilihan kelasnya dulu aja ya. Jadi di Mugaru ini sudah terdapat 2 pilihan kelas, yaitu yang pertama ada MICO class dan yang kedua ada Quranic class. Nah, bisa jelasin? Di sini kakak akan menjelaskan tentang MICO class-nya terlebih dahulu ya. Nah, kalian tahu nggak sih kelas bilingual gitu? Ada yang tahu nggak? Apa?
Gak apa-apa dong. Gak apa, jangan malu. Kita sharing-sharing di sini, jangan takut-takut. Kenapa? Iya, nah di MICO ini sendiri memiliki kepanjangan yaitu Muhammadiyah International Class Orientation, di mana di kelas ini kita akan memperbanyak porsi pelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, di kelas MICO ini kita juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang pastinya seru-seru banget. Iya. Nah, biasanya anak ICO class ini sangat menanti kegiatan ini. Iya. Apa itu? Jadi ada kegiatan yang namanya itu English Camp. English Camp. Nah, di English Camp ini biasanya ya kita itu jadi tahu, oh anak ini ternyata jarang mandi gitu kayak yang itu. Iya nggak sih? Terus kemudian biasanya juga ketahuan yang pokoknya itu intinya ya, kita itu jadi lebih mengenal teman-teman kita melalui kegiatan English Camp ini. Iya. Terus kemudian kegiatan yang kedua Apa, Nat? itu juga ada ini ya, speaking. Jadi speaking class. ini kelas sore di mana ketika kita setelah melakukan pembelajaran selama 1 hari itu ada kelas tambahannya. Nah, kelas tambahan ini biasanya kita lakukan selama satu jam pelajaran ya. Iya, jadi kita memanfaatkan kelas speaking ini untuk berbicara bahasa Inggris satu sama lain. Jadi kayak kelas ini diperuntukkan untuk kita supaya lebih luwes dalam menerapkan bahasa Inggris. Iya, benar. Ngomong bahasa Inggris. Jadi ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris ya, Nat ya. Iya. Ada yang nih tahu nggak? Kamu tahu bahasa Inggrisnya aku? Bahasa Inggrisnya aku apa? Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya aku? Hai. Terus bahasa Inggrisnya cinta? Apa? Bahasa Inggrisnya kamu? Kayak gitu. Kamu tahu nggak sih? Tapi dijawab kita temenan aja. Iya. Oke, nah setelah itu juga di kelas MICO kelas ini juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kurang lebih sama ya dengan kegiatan yang ada di Quranic Class. Ya, jadi aku akan jelasin pilihan kelas kedua di Mugaru. Jadi ada Quranic Class. Quranic Class itu adalah kelas reguler pada umumnya, tetapi di Quranic Class ini kita ditekankan dalam pembelajaran Al-Qur'annya, mulai dari membaca, menghafal, menulis, mengartikan, sampai menerapkan isi-isi dari Al-Qur'an tersebut gitu. Nah, kegiatan dari Quranic Class kalau di sekolah itu, jadi per minggunya ada kegiatan tahfidz wafa sebanyak 6 jam. Yang itu udah maksimal banget ya, udah banyak banget. Iya, udah jamnya. banyak banget. Iya. Jadi kita sudah bisa maksimal untuk memahami tentang apa itu Al-Qur'an yang sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, kemudian di Quranic Class ini juga ada kegiatan lain yang pastinya menarik banget, yaitu ada Quranic Camp. Jadi Quranic Camp ini kata lainnya ini ya, Nat ya, pondok pesantren kilat gitu. Iya, benar banget. Jadi kita bakalan nginep gitu bersama-sama, terus diajarin tentang gimana cara membaca Al-Qur'an yang benar, menghafal Al-Qur'an, menulis dan lain sebagainya gitu. Oke, nah setelah kita membahas tentang pilihan kelas, ada apa nih yang menarik dari Mugaru? Apa tuh? Ekstranya ya, Nat, Ekstranya, iya bener banget. Jadi di Mugaru ini khas banget. Ekstranya itu karena ekstranya banyak banget ya, Nat. Iya, beragam banget ya. Iya, 20-an ekstra. Wah, ini jadi kayak semua ekstra yang ada di Mugaru ini sudah menampung bakat dan minat para siswa-siswinya. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak bakat di bidang yang ini, kalian bisa masuk ke ekstra yang lain yang nantinya akan menunjang bakat dan minat kalian. Iya. Gitu, jadi nggak perlu bingung ya. Iya, malahan bingung karena milihnya itu kebanyakan. Iya, gitu, Nat. milih yang mana gitu kadang-kadang gitu. Oke, jadi ada ekstra apa, Nat? Yang menarik gitu? Yang menarik dari Mugaru ini, ciri khasnya dari Mugaru itu ada ekstra presenter. Iya, jadi mendengar kata presenter, siapa sih, apa sih yang Bayangkan Iya, dalam pikiran pikiran kalian tuh kita presenter itu apa sih? Coba baca berita, terus Ya, ada yang apa lain? lagi? Ada yang lain Presenter. nggak? Ayo. Nggak ada.
Apa ada nggak tahu ya? Ya, jelasin aja, Nat. Aku jelasin ya. Presenter ini maksudnya itu memang benar presenter ini baca berita, tapi lebih spesifiknya lagi, ekstrakurikuler presenter yang ada di Mugaru ini mengajarkan para murid-muridnya untuk berpublic speaking seperti yang kita lakukan sekarang ini. Iya, kita lagi public speaking ini. Iya, public speaking di depan adik-adik semua yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Iya. Terus di Extra Presenter ini kita juga mempelajari tentang radio announcer atau pengisi radio, terus kemudian juga tentang voice over talent. Terus kemudian kita juga diajarkan untuk berfoto ala model-model gitu ya. Terus habis itu kita juga ini ya, jadi bintang iklan sekolah. Nah, selain Extra Presenter nih Kak, ada apa lagi nih yang menarik dari Mugaru? Yang menarik dari Mugaru itu ekstra sinematografi. Kenapa nih kok bisa dibilang menarik? Karena nggak semua sekolah ada ya Nat ya sinematografi ini. Iya. Dan di dalam sinematografi kita ini diajarkan untuk membuat film, lalu menjadi sutradara, menjadi aktornya, ngedit video, ngedit foto, dan berbagai lainnya lah ya. Dan beragam ya berarti ya. Dan ekstra sinematografi ini kan telah mengeluarkan karya berupa film pendek ya. Iya, seperti yang Kak Mada sebutkan di visi berkarya. Ya, itu sudah menjuarai tingkat nasional. Nah. Iya, alhamdulillah banget. Itu kemarin film pendeknya sudah bisa masuk nominasi film kemarin waktu di Surabaya. Iya, itu tingkat nasional. Nah, terus selanjutnya Nat? Selanjutnya ada ekstra yang unik lagi nih Kak. Apa? Yaitu ada ekstra apa ya? DKP HW. Nah, untuk adik-adik yang nggak tahu apa itu DKP, di sini kakak akan menjelaskan tentang DKP. DKP ini sendiri memiliki kepanjangan yaitu Dewan Kerja Pasukan. Nah, DKP ini biasanya digunakan sebagai asisten dari seorang Ramanda atau biasanya itu pembina HW, pembina Hizbul Waton. Jadi anak-anak yang mengikuti ekstra DKP ini itu digunakan untuk membantu Ramanda menjadi pembina HW atau biasanya itu kayak semisal kita sedang melakukan tali menali gitu kan, itu biasanya kita dibantu oleh teman-teman kita DKP yang sudah mengerti memang tentang apa itu tali menali gitu. Terus habis itu ada ekstra apa lagi nih Kak yang menarik? Yang menarik ini ada ekstra paskibra. Jadi di ekstra paskibra ini kita diajarkan dalam hal baris berbaris. Lalu kalau misalkan ada event gitu ya, misalkan upacara 17 Agustus, itu yang mengibarkan bendera itu dari anak-anak paskibra sendiri, Nat. Iya, nah Paskibra di Mugaru ini juga memiliki tim khususnya, yaitu dengan nama Pasgarda, Pasukan Garuda Muda. Keren banget ya Nat. Iya. Nah, ekstra-ekstra yang lain bisa kalian lihat di brosurnya. Karena kalau misalkan kita bahas ekstranya ini gak akan ada habisnya ini kayaknya. Iya bener banget. Kayak cintaku pada ini siapa? Daniel ya. Oke. Terus setelah ekstra kita membahas apa lagi nih Kak? Kita bakalan bahas fasilitasnya. Oke. Apa sih yang menarik dari fasilitas yang ada di Mugaru? Jadi fasilitas di Mugaru ini tentunya udah lengkap banget ya, dan pastinya super nyaman, Nat. Yang pertama kita bahas apanya dulu nih? Kita bahas ruang kelasnya dulu aja ya, karena kan kita juga sekarang lagi di ruang kelas. Jadi yang membedakan ruang kelasnya Mugaru dari sekolah lain itu adalah saat kita masuk ke ruang kelas itu, kita tuh bakalan ngerasa sejuk, dingin, dan nyaman karena di ruang kelas Mugaru ini masing-masing ruang kelas terdapat 2 AC dan 1 kipas angin, yang dimana itu pasti dingin banget ya Nat. Benar. Lalu ada apa lagi nih? Apa lagi? Rasa nyaman kita itu bertambah lagi saat kita duduk di kursinya yang udah empuk, terus mejanya itu bersih, gak ada coret-coretan, tipe gitu. Karena kan biasanya kan umur-umur kita ini sukanya berkarya. Iya, berkarya. Kadang-kadang juga nggak ingat tempat. Meja itu dikasih stipon
dikasih coret-coretan spidol dan lain sebagainya. Terus ada apa lagi di kelas? Terus itu di kelas kita juga sudah dilengkapi dengan LCD, di mana itu semua akan menunjang kita ketika berpresentasi di kelas. Karena kan sekarang lagi zamannya kurikulum merdeka. Iya. Jadi kita itu membutuhkan sekali yang namanya LCD, dan alhamdulillah kita di Mugaru ini semua kelas sudah dilengkapi dengan LCD. Pokoknya nyaman banget ya, nyaman kelasnya. banget, bener banget. Iya. Senyaman aku saat bersama dengan dia ini loh, Nat. Siapa ini namanya? Oke, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Sekarang apa lagi, Nat, yang menarik dari Mugaru ini fasilitasnya? Yang menarik dari Mugaru fasilitasnya itu ada di laboratoriumnya. Laboratoriumnya itu ada apa aja sih, Kak? Laboratorium. Jadi laboratorium di Mugaru itu ada 3. Yang pertama laboratorium IPA, laboratorium multimedia atau komputer, dan yang terakhir laboratorium bahasa. Jadi di laboratorium IPA ini di dalamnya itu sudah terdapat alat-alat untuk praktek pelajaran IPA ya, Nat? Iya. Di mana itu udah lengkap banget. Iya. Kalau misalkan kita itu akan praktek, kita akan kayak menganalisa gitu, itu semua alat-alatnya sudah tersedia dan kita bisa melaksanakan praktek itu dengan lancar, maksimal, dengan maksimal juga. Oke, setelah kedua laboratorium IPA multimedia atau komputer. Gimana, Nat, itu? Nah, laboratorium multimedianya itu sudah dilengkapi dengan AC, terus kemudian juga dilengkapi dengan alas karpet itu juga udah empuk banget. Terus habis itu juga ada kursinya. Kursinya itu juga sama seperti tadi itu, udah empuk dan nyaman nyaman dong pastinya. Terus ketika kita biasanya itu menggunakan labcom ini atau lab multimedia ini untuk melakukan kegiatan misalnya kuis atau game-game gitu ya di komputer. Atau bisa juga dipakai untuk melakukan sebuah tes atau ujian. Gitu. Biasanya di lab komputer. Yang kemarin itu kita melaksanakan ujian AKM. Kegiatan AKM ya. Iya, di lab komputer ini. Nah, setelah itu ada apa lagi nih, Kak? Fasilitas yang sekiranya menarik. Fasilitas yang menarik ya, yaitu perpustakaan di Mugaru. Jadi perpustakaan di Mugaru ini ya, Nat, udah nyaman banget ya, karena udah dingin, dilengkapi dengan karpet yang empuk, ada mejanya gitu. Bukunya. Dan bukunya itu udah lengkap banget, juga tertata rapi, mulai dari komik, novel, buku pelajaran, dan semuanya masih banyak ya, semuanya udah lengkap banget di perpustakaan yang ada di Mugaru. Jadi kalau misalkan kita waktu istirahat itu jadi bisa berkunjung ya ke perpustakaan buat baca-baca buku. Kalau nggak males. Kalau nggak males. Iya. Terus habis itu setelah perpustakaan ada apa lagi nih, Kak? Yang menarik ya? Yang menarik dari Mugaru itu kamar mandinya, Nat. Kenapa nih? Kok bisa kamar mandi menarik itu, gimana ceritanya? Jadi kamar mandi di Mugaru ini pastinya bersih banget, Nat. Nggak ada bau-bau. Bersihnya tuh gimana? Pertama nggak ada bau-bau, Nat. Ya, terus nggak ada coret-coretan I love you gitu, nggak ada, Nat. Iya, biasanya kan di kamar mandi ada tulisannya Daniel Novi apa gitu. Terus habis itu biasanya kan di kamar mandi itu juga ada gambaran-gambaran abstrak gambar-gambaran gitu ya. Nah, kalau di Mugaru ini nggak ada. Terus habis itu apa? Kok bisa kamu mengatakan bahwa kamar mandinya ini spesial? Karena itu tadi, Nat, bersih banget dan baunya itu nggak ada wangi-wangian gitu loh, Nat. Oke. Terus setelah itu ada apa lagi nih yang menarik dari Mugaru? Kantinnya ya. Iya, kantin. Jadi di Mugaru ini sudah tersedia kantin yang dimana udah lengkap, mulai dari jajanan, makanan, minuman itu udah lengkap banget. Udah ada es, ada nasi, ada jajanan ringan gitu ya. Iya, semuanya sudah lengkap, dan kantin Mugaru ini juga sudah memiliki kursi dan mejanya. Jadi kita banyak ketika banget makan itu bisa langsung di kantinnya. Kalau misalkan nggak mau naik ke atas. Iya, kalau mau nongkrong-nongkrong gitu nongki-nongki itu juga enak. Jadi kalau misalkan kita itu waktu istirahat, kita itu biasanya ya makan di kantinnya itu dengan teman-teman, biasanya sambil bahas, ini loh, si ini tadi abis gini gitu. Ya kan, pasti cewek-cewek pasti kayak gitu. Oke, setelah kantinnya ini di Mugaru ini ada juga
sudah free internet akses. Wih. Iya, jadi Gimana itu, Nak? semua ruangan yang ada di Mugaru ini sudah memiliki WiFi. Jadi kita saat melakukan pembelajaran itu kita sudah memanfaatkan WiFi yang ada. Iya. Jadi gak pakai paketan lagi. Gak anti lemot-lemot ya, Nak? Iya, anti lemot-lemot klub. Yes. Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Gak apa-apa, tentang misal mau nanya nomornya Kak Mada juga boleh.